Yang saya muliakan, saya hormati seluruh karyawan PLN Ternate dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim dari Mawaddah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sebelum kita mengkaji tafsir sebagaimana biasa, sebagai tambahan terkait dengan masalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kami berkewajiban untuk menyampaikan agar kita mendoakan saudara-saudara kita setiap selesai sholat 5 waktu paling minimal. Yang punya harta bisa dibantu dengan hartanya, dengan doa. Nah, ini satu bentuk kewajiban. Ya, wajib merasakan kesulitan saudara kita sesama muslim dimanapun mereka berada. Jangan menjadi orang yang justru menggiring opini seakan-akan mereka itu beda mazhab, gak perlu dibantu, mereka itu mazhabnya ini, mazhabnya itu. Kita kesampingkan itu. Berbicara sekalipun mereka bukan orang Islam, tapi kalau memang dalam keadaan teraniaya mereka itu, kita sebagai umat Islam wajib memberikan reaksi, wajib memberikan reaksi dan pertolongan. Apalagi mereka muslim. Ini non muslim tapi jelas-jelas Zionis itu. Saya punya buku, sudah cukup lama buku itu, tahun 2009 saya beli waktu berangkat ke 2006 waktu berangkat ke Hadramaut. Saya ada beli buku tentang Zionis ya di Jakarta. Nah, Zionis itu kalau kita simpulkan maknanya mendirikan negara di negaranya orang. Itu kesimpulan sederhana tuh yang kita kenal, Zionis. Jadi negaranya orang yang sudah resmi. Palestina itu negara yang resmi. Wilayahnya juga diakui. Ya, sejarahnya nanti diberikan izin hanya beberapa meter tanah. Lama kelamaan kok jadi meluas sampai sekarang. Ya, tujuannya apa? Ingin mendirikan satu negara di dalam negaranya orang. Itu yang namanya sih. Nah, ini disepakati oleh semua, bahkan oleh PBB menyepakati bahwa hal itu adalah satu pelanggaran. Tapi kita lihat yang kenyataan ketika bersuara di dunia internasional tentang hak asasi manusia, bagaimana menunjukkan bagaimana mereka itu sama hewan pun mereka punya perhatian luar biasa. Ya, tapi sekarang terbukti kejadian pembantaian kepada warga sipil, anak kecil, perempuan, bahkan rumah sakit yang memang dilarang ya, dalam undang-undang peperangan internasional itu ada undang-undang khusus. Rumah sakit tidak boleh menjadi sasaran untuk dihancurkan baik dengan bom dan senjata-senjata lainnya. Ternyata itu pun dilanggar. Tapi yang ada hanya suara-suara saja, reaksinya gak ada. Kalau suara itu tugasnya ulama, tapi pemerintah harus dengan reaksi, dengan sikap yang nyata di semua negara. Dan ini nanti dituntut oleh Allah Ta'ala. Negara-negara Islam yang punya kemampuan tapi diam. Begitu juga orang-orang Islam yang gak punya rasa empati sama sekali. Di hatinya anggap biasa-biasa saja. Itu juga bermasalah keimanannya. Ya, jadi Zionis artinya itu. Ya, membangun satu negara di dalam negaranya orang. Dan Palestina sekarang wilayahnya makin lama makin terkikis. Ya, makin berkurang wilayahnya. Israel didirikan dari negaranya. Nah, itu makna Zionis yang saya pahami dari buku yang saya baca. Dan mereka mayoritas mazhab Syafi'i, akidah seperti kita Asy'ariyah. Ada oknum mengatakan mereka nih firqah di sini, mazhabnya di sini.
Ini kita berbicara kemanusiaan, apalagi dia seorang muslim. Mereka orang muslim, mereka orang Islam mayoritas. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis, man shalla sholatana wastaqbala kiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatur rasulih fala tughfirullah fi dhimmatih. Ada hadis Sahih Bukhari. Nabi katakan, orang kalau sholatnya, cara sholatnya sama. Sekarang saya tanya, yang sholat itu yang apa? Yang sudah Islam. Nabi bilang kalau sholatnya sudah sama, kiblatnya juga ketika sholat sama, menghadap kemana? Ke Ka'bah. Kemudian memakan makanan yang halal, maka mereka itu muslim, kata Nabi Muhammad. Mereka itu muslim, sudah berada dalam jaminan pelindungan Allah dan jaminan pelindungan Rasulullah. Maka jangan kalian merusak jaminannya Allah, kata Nabi. Orang Palestina muslim, sholat 5 waktu, sama, ngadap kiblat. Ya, bahkan ulama kita yang terdahulu, imam kita nih, Imam Syafi'i itu lahirnya di mana? Di Palestina, di Gaza. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza tahun 150 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu satu kota di Gaza, satu kampung di Gaza, Asqalan, tapi mukimnya di Mesir. Tapi leluhurnya asli orang Asqalan. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Maqdis, Baitul Maqdis, Palestina. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, pengarang Umdatul Ahkam, Al-Maqdisi, Baitul Maqdis. Syekh An-Nablusi, Nablus, kota di Palestina. Ya, banyak sekali. Imam Romlah, turunannya dari mana? Mereka mukim di Mesir, tapi asalnya dari Romlah, Palestina. Al-Qasim Al-Maqdisi, Baitul Maqdis. Begitu banyak ulama-ulama asal Palestina. Ya, kalau bukan asal Palestina, leluhurnya dari Palestina. Itu. Wah, imam kita, Imam Syafi'i, lahirnya di Gaza. Ya, walaupun beliau ini bukan orang asli Palestina. Ya, beliau bangsa Quraisy, tapi bermukim di situ. Lahirnya di situ, di Gaza. Maka salah satu ulama mengatakan mereka akidahnya Asy'ariyah, mazhabnya Syafi'i. Yang pengarang kitab Zubat terkenal yang dihafal di dunia pesantren di Indonesia dan di negara-negara yang mazhab Syafi'i, itu pasti mengenal kitab namanya Zubat. Imam Ibnu Ruslan, Palestina, bermukim di Palestina. Ini sudah tidak bantu, yang ngajak orang untuk apa? Untuk tidak membuat satu pergerakan untuk membantu saudaranya di Palestina, justru menghalangi dengan pernyataan-pernyataannya yang mengatakan mereka itu bukan akidah yang benar, mereka itu pemberontak dan seterusnya. Itu. Jadi kalau mau lihat masalah itu, lihat akarnya tuh. Kenapa itu ada Hamas? Jangan lihat langsung Hamas menyerang. Lihat kenapa mereka menyerang, kenapa mereka memberontak, kenapa mereka adakan perlawanan. Karena dijajah, karena tanah mereka diambil. Itu kan istilah Zionis sudah terkenal. Mereka merampas tanah Palestina. Ya, di awalnya itu disewakan tanah, dikasih tanah oleh Inggris setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Ya, tapi tidak ada satu pernyataan mereka harus menguasai wilayah tersebut. Hanya dikasih sebidang tanah, lama-kelamaan terjadi migrasi besar-besaran, akhirnya ambil sedikit demi sedikit wilayah, jadilah negara Israel. Sekarang kalau kita membuka Google Map, yang keluar Israel, wilayahnya lebih besar dari Palestina. Ya. Ini
Palestina, Baitul Maqdis atau Gaza, di wilayah Gaza itu milik umat Islam. Ada masjid bersejarah di situ. Di situ juga disebut Masjidul Anbiya, masjidnya para nabi, karena para nabi terdahulu banyak berasal di wilayah tersebut. Ada Haikal Sulaiman, ya, kuil atau tempat ibadah, jangan pakai istilah kuil, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman juga di situ. Kemudian disebut di dalam Al-Quran sebagai lokasi peristiwa Al-Isra wal Mi'rajnya Nabi. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu Al-Aqsa adalah di Palestina. Itu. Dan yang membebaskan pertama kali dalam sejarah Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa khilafah beliau yang membebaskan itu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis bukan masjid, ya, tanah itu semua. Di situ ada beberapa masjid. Tanah suci itu disebut dengan tanah haram atau Baitul Maqdis. Dia bukan satu masjid saja, tapi ada beberapa di lokasi itu. Itu bisa dilihat di kitab para ulama, dibuat penjelasan. Ada beberapa masjid, ada Masjid Sakhra, itu masjid batu, karena itu tempat pijakan Nabi ketika naik ke langit. Ya. Ada masjidnya Sayyidina Umar, karena waktu sampai di situ sholat di situ, dibangun masjid dan seterusnya. Nah ini. Jadi kalau nggak bisa membantu dengan harta, dengan ucapan, paling nggak doa, sholat 5 waktu, itu doa. Ini pelanggaran HAM besar karena anak kecil banyak mungkin informasi yang kita dapat lewat media itu tidak sesuai kenyataan yang ada di sana. Mungkin lebih parah dari itu, mungkin. Ya. Jadi hati-hati itu. Dia ngaku Muslim tapi menyampaikan satu pernyataan yang melemahkan kita untuk menolong saudara kita. Hati-hati, itu semua ucapan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kita gak berbicara mazhab lagi di sini. Kita berbicara adalah apa? Keadilan sosial, kemanusiaan yang adil, dan itu kan asas negara kita. Berbicara kemanusiaan. Dan di sini pembuktian orang yang hatinya ada iman atau tidak di sini juga. Ya, kalau orang itu beriman, dia merasakan rasa sedih, rasa empati kepada saudara-saudaranya. Nabi katakan kal jasad, kajasadin wahidin. Ya, orang muslim bagikan satu tubuh. Dalam satu riwayat kal bunyan, satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu dengan lainnya. Paling enggak ada dalam hati kesedihan, keprihatinan, empati. Ya, mampu juga buat dengan lisannya, dia sampaikan dengan lisan, lewat doa, dengan harta dan seterusnya. Itu. Dan ini semuanya akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama negara-negara yang ada di samping-samping Palestina. Mereka itu yang lebih besar tanggung jawabnya karena lokasinya dekat. Ya, ada Mesir di situ, ada Jordania di situ, ada Suriah di situ. Itu satu daratan. Ya. Bahkan perbatasannya dengan Mesir itu secara langsung, dengan Mesir, dengan Suriah. Ya, kalau Lebanon itu sebagian wilayah, kalau di Lebanon, di Jordan itu Urdun, buka jendela apartemen kelihatan sana Palestina. Hanya terpisah dengan sungai di beberapa wilayah, dekat sekali. Gitu. Tapi kenyataannya pada diam semua, hanya pidato-pidato aja. Yang presiden-presidennya juga banyak pidato juga. Presiden negara ini pidato. Kalau punya jabatan presiden turun langsung, punya militer turun langsung, begitu. Kalau yang zaman-zaman dahulu begitu. Sayyidina Umar bin Khattab sama siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Sayyidina Umar bin Khattab membebaskan pertama kali, kemudian sejarah waktu berjalan, ya, terjadi namanya perang salib tuh. Dikuasai lagi, kalah umat Islam, dikuasai. Muncul Salahuddin Al-Ayyubi, berhasil membebaskan lagi, begitu. Nanti di runtuhnya Daulah Utsmaniyah, karena sekarang nih masuk mereka nih, ya, orang-orang Yahudi,
Dan mereka bukan orang asli. Kebanyakan dari Asbahan. Dari Asbahan. Ya. Kalau presiden hanya pidato-pidato, ya sama kayak penceramah. Penceramah kan hanya pidato. Atau masyarakat biasa di masjid menyampaikan begitu, sekedar begitu, ya nggak ada bedanya dengan presiden. Kalau presiden sikap karena punya kekuatan. Ini juga membuktikan sesuai dengan hadis Nabi. Nabi sudah katakan bahwa akan datang satu zaman kalian itu dipermainkan oleh musuh kalian. Seperti apa? Kakosah. Kakosah itu seperti tempat nasi, tempat makanan. Ini musuh datang ngambil nih. Orang kalau makan ngambil sana, ngambil sini, ngambil. Tapi gak bisa apa-apa dia. Kata Nabi. Suatu zaman kalian seperti itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit waktu itu? Wah, kata Nabi, jumlah kalian banyak di zaman itu. Bahkan lebih banyak dari buih yang ada di lautan, kata Nabi. Tapi kalian pada waktu itu kena penyakit, namanya penyakit cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Kalau presiden jangan pidato dong. Ini berbicara misalnya di semua negara nih yang kita simak nih, semua kan pidato semua nih, mengecam. If ada militer turun langsung, begitu sebenarnya kalau benar sesuai dengan keimanannya kepada Nabi Muhammad. Itu. Ini agama rahmatan lil alamin, anti peperangan sebenarnya. Agama Islam tidak suka peperangan. Itu jihad-jihad itu terpaksa. Pilihan terakhir. Rasul tidak suka itu. Ya, tapi ketika sudah lihat terang-terangan penindasan yang kezoliman secara terang-terangan, apalagi mereka saudara kita. Jangankan mereka saudara kita, mereka bukan orang Islam sekalipun. Kalau kita lihat seperti itu dan diam, iman kita bermasalah. Kita belum menerapkan nilai-nilai agama kita dengan baik dan benar. Apalagi sekarang posisinya mereka ini adalah saudara-saudara kita. Tuh. Saudara kita. Jadi kalau presiden punya jabatan, ada reaksi lah. Gitu. Reaksi. Jangan hanya kami mengecam. Itu hanya ulama tuh, penceramah saja tuh. Kami mengecam, tapi gak bisa apa-apa. Gak bisa. Di Mesir begitu, kami mengecam. Di Chechnya kami mengecam, di Turki kami mengecam, begitu tuh. Mungkin ya prasangka baik kita, mereka bantu karena dia secara diam-diam. Itu husnuzon kita. Karena kalau terang-terangan khawatir nih, ya ada PBB di situ, negara-negara lainnya akan mengecam. Karena ini kan punya keterlibatan secara internasional, ada. Tapi sekarang kalau sudah ada musuh-musuh yang memang membela Israel dan membantu secara terang-terangan, maka yang membela juga harus terang-terangan, begitu. Kenapa harus takut? Wah, itu yang diidam-idamkan mati syahid katanya, meninggal masuk surga, membela sesuatu yang benar itu di situ. Jihad yang benar itu di situ. Ya. Darah keluar baunya minyak kasturi, itu disaksikan rumahnya. Apa yang Nabi bilang itu kita yakini benar, bukan bahasa kiasan. Benar-benar tuh darah syuhada itu di yaumil kiamah Allah rubah menjadi bau minyak kasturi. Ternyata sebelum di akhirat, di dunia sudah Allah tampakkan itu untuk membuat keyakinan bahwa ini benar. Gitu. Tadi saya baru terima video perawat-perawat yang ada di rumah sakit direkam, lihat ini bau minyak kasturi, cium satu rumah sakit minyak kasturi, dari darah mereka minyak kasturi. Rasul sudah bilang 1000 tahun yang lalu darah syuhada itu dia mengalami baunya minyak kasturi. Makanya haram hukumnya dimandikan jenazah syuhada, dibiarkan darahnya mengalir seperti itu, jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Allah rubah dia menjadi minyak kasturi. Begitu para presiden terhormat. Kalau hanya pidato kami juga bisa. Kalau pidato bisa.
Tapi prasangka baik mungkin bantu secara diam-diam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa hitung semua yang betul-betul ya membela agama Allah, Allah balas kebaikannya di dunia wal akhirah. Saudara-saudara yang tertindas juga semoga Allah angkat mereka ya dari semua bala musibah, dan yang wafat dicatat sebagai para syuhada. Amin ya rabbal alamin.